Di situ saya boleh melihat sedikit guys berkenaan dengan kenapa Indonesia itu apabila negaranya diusik, seluruh Indonesia walaupun berbeda agama, berbeda bangsa, berbeda budaya akan bersatu untuk memperjuangkan Indonesia. Dan Indonesia itu nasionalisnya itu guys merinding luar-luar. Jangan memandang remeh, memandang rendah kepada negara Republik Indonesia. Itu pesan oleh YouTuber Malaysia yang diupload di video beliau, dan video tersebut telah direaction oleh para reaktor dari Malaysia. Apakah komentar para reaktor tersebut? Silahkan tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe channel ini, hidupkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan kalau ada video-video terbaru dari kami. Saya mau mengupas satu hal yang sangat-sangat penting, dan ini adalah dapatan saya selepas saya mengunjungi banyak museum-museum sejarah berkenaan dengan perjuangan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan guys. Jadi di video kali ini saya akan ceritakan dan apa yang saya rasakan, apa yang saya dapat selepas saya mengunjungi satu persatu wisata sejarah ataupun perjuangan Indonesia guys. Pertama sekali saya pergi ke Jogja. Di situ ada satu museum benteng namanya, itu di sekitar Malioboro. Selepas itu saya ke Bandung juga. Lepas itu saya ke Rengas Dengklok. Saya juga ke Lubang Buaya. Dan melalui pembacaan saya juga, di situ saya boleh melihat sedikit guys berkenaan dengan kenapa Indonesia itu apabila negaranya diusik, seluruh Indonesia walaupun berbeda agama, berbeda bangsa, berbeda budaya akan bersatu untuk memperjuangkan Indonesia. Nah, di video kali ini saya mau ceritakan mungkin 3 atau 4 hal apakah yang membuatkan Indonesia itu sangat-sangat sensitif apabila negaranya diusik oleh mana-mana negara, di mana-mana orang di luar guys. Dan Indonesia itu nasionalisnya itu guys merinding luar biasa. Cukup kuat. Oke, jadi saya baru dapat tahu di situ guys. Jadi selepas itu serius guys, saya merinding. Selepas itu saya baru paham kenapa orang Indonesia itu sangat-sangat sensitif kalau ada mana-mana negara yang coba untuk merendah-rendahkan Indonesia, yang coba untuk mengusik Indonesia. Nah, di video kali ini saya mau ceritakan mungkin 3 atau 4 hal apakah yang membuatkan Indonesia itu sangat-sangat sensitif apabila negaranya diusik oleh mana-mana negara, mana-mana orang di luar guys. Antara perkara-perkara yang harus dilihat juga ya guys, apa yang dikatakan oleh Bang Rusdi itu tadi itu ada benarnya ya, dan kita sudah mendengar intinya di sini harus menghormati, walau di mana juga kita berada harus menghormati negara orang. Kita jadi ambil diri kita sendiri. Sekiranya kita diusik ya, negara kita diusik, maka kita pun akan rasa marah kan. Jadi begitu juga negara orang. Jadi ambil pendekatan tuh pada diri sendiri, letak pada diri sendiri, supaya apa yang kita tidak suka tuh begitulah orang pun tidak suka ya. Sewaktu saya berkunjung ke wisata sejarah ataupun wisata museum-museum yang ada di Indonesia guys. Oke, yang pertama guys, kenapa Indonesia itu begitu sensitif apabila negaranya diusik? Ataupun semboyan Indonesia itu harga mati, NKRI harga mati. Oke, yang pertama guys, Indonesia itu dijajah ratusan tahun guys. Bermaksud di sini Indonesia yang dijajah dalam ratusan tahun, sekitar 340 tahun dijajah ataupun mungkin lebih. Minta maaf kalau saya salah guys. Apa yang pasti Indonesia itu dijajah ratusan tahun oleh penjajah guys. Karena setiap negara itu berbeda cara merdekanya. Mungkin Malaysia merdeka itu dengan cara perundingan, banyak secara perunding. Korban jiwa tu pasti ada, tetapi tidak sebanyak seperti negara Indonesia. Dan Indonesia itu merdeka banyak dengan korbannya, nyawa-nyawa yang ada. Bayangkan ya guys,
Tak silap saya, kalau salah maafkan saya guys, 360 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda, kemudian dijajah lagi oleh Jepang, ditambah semua itu. Jadi apabila merdekanya Indonesia itu, rakyat Indonesia memang sangat-sangat mencintai negaranya guys. Bayangkan mereka sanggup berjuang dengan buluh bambu guys untuk menentang penjajah. Alhamdulillah, sampai sekarang kita lihat bagaimana Indonesia sekarang ini sudah pun merdeka dan negaranya kita lihat semakin hari semakin maju. Dan semenjak adanya pemerintahan Presiden Jokowi ini, kita lihat Indonesia bertambah maju guys. Yang kedua, pahlawan penting Indonesia banyak yang terkorban untuk mendapatkan kemerdekaan guys. Untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia guys, mungkin agak berbeda berbanding dengan negara lain. Mungkin negara lain ada yang melalui rundingan, ada yang melalui diplomasi, tapi berbeda dengan Indonesia guys. Indonesia mendapatkan kemerdekaan melalui penumpahan darah. Jadi sebab itulah apabila mana-mana negara yang coba mengusik Indonesia dan tidak tahu asal-usul sejarah Indonesia, merendahkan Indonesia, merendahkan pemimpin Indonesia, merendahkan bangsa Indonesia, Indonesia akan marah. Kerana apa? Indonesia merdeka saat ini hasil daripada pertumpahan darah, matinya banyak pahlawan-pahlawan luar biasa di Indonesia guys. Sudah mendengar, intinya di sini harus menghormati, walau di mana juga kita berada harus menghormati negara orang. Kita jadi ambil diri kita sendiri. Sekiranya kita diusik ya, negara kita diusik, maka kita pun akan rasa marah kan. Jadi begitu juga negara orang. Jadi ambil pendekatan tuh pada diri sendiri, letak pada diri sendiri, supaya apa yang kita tidak suka tuh begitulah orang pun tidak suka ya. Jadi sudah dihuraikan di sini, semoga rakan-rakan ya yang ada di Malaysia bisa untuk mendengar dan juga memahami apa yang dikatakan oleh Bang Rusdi ini. Semoga Malaysia dan Indonesia tidak ada apa-apa masalah selepas ni. Saya sebenarnya yakin dan percaya ya. Untuk melihat bagaimana sejarahnya Indonesia itu mau merdeka guys, luar biasa. Sebab itulah Indonesia itu semboyannya itu NKRI harga mati. Walaupun itu sedikit, walaupun itu ayatnya cuma pendek, tapi artinya yang sangat-sangat luar biasa guys. Oke, yang ketiga, kenapa Indonesia begitu mencintai negaranya, begitu mahu memastikan tidak ada negara lain ataupun warga lain mengusik Indonesia, kerana mendapatkan kemerdekaan Indonesia itu sangat-sangat sulit. Yang ketiga, Indonesia itu dijajah oleh banyak negara yang tamak guys. Banyak negara yang coba untuk mengambil semua sumber kekayaan Indonesia. Kalau diikutkan sebenarnya, negara-negara penjajah yang menjajah Indonesia, mereka kaya bukan kerana hasil bumi mereka. Mereka kaya kerana hasil bumi yang dirampas, yang dicuri, yang diambil daripada negara Indonesia. Sebab itulah Indonesia bangkit, bangun, tidak mahu lagi ada mana-mana negara yang mahu menjajah Indonesia. Ini diperolehi daripada kepayahan, penyiksaan, kematian, darah-darah yang tumpah menumpah guys. Ada banyak guys yang menyebabkan kenapa warga Indonesia apabila diusik, apabila negaranya direndah-rendahkan, apabila pemimpinnya direndah-rendahkan, seluruh bangsa Indonesia, berbeda bangsa, berbeda suku, berbeda warna kulit, berbeda provinsi akan bersatu untuk mempertahankan negara Indonesia guys. 700 etnik kah? Yang membuatkan Indonesia itu memang kita harus menghormati mana-mana negara sekalipun. Tidaklah kira negara Indonesia, Singapura lah, India ke, Bangladesh ke, apa-apa negara sekalipun lah ya. Kita sebagai manusia, kita sebagai rakyat yang sopan dan santun ini harus ada tanggungjawab kita sebagai mencintai negara lain juga. Walaupun itu bukan negara kita, tetapi kita harus menghormati. Kata-kata kita untuk negara lain itu yang tidak baik itu, janganlah kita berkata begitu, kerana mereka sama saja manusia dan kita pun manusia seperti mereka, mereka pun sama manusia seperti kita. Semoga Malaysia dan Indonesia tidak ada apa-apa masalah selepas ni. Saya sebenarnya yakin dan percaya ya, dengan kepimpinan baru Anwar Ibrahim ni,
Malaysia Indonesia akan bertambah baik lagi, insya-Allah. Itulah. Dan apa yang saya harapkan dan apa yang kita harapkan sama-sama, Indonesia dan Malaysia ini harus kompak. Harus kompak, harus sentiasa baik, harus sentiasa menjadi tetangga yang baik. Kerana kita ini, bahasa kita pun sudah hampir sama, makan, tutur kita ya. Lepas itu budaya kita, dan ada juga di antara Malaysia ini leluhurnya daripada Indonesia, dan orang Indonesia ada leluhurnya daripada Malaysia juga. Jadi apalah gunanya untuk kita bersengketa, apa gunanya untuk kita bergaduh, apa gunanya untuk kita saling berbenci. Kerana kita ini sama saja manusia, hamba Allah yang menumpang di bumi Allah ini hanya sekejap saja, guys.